Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Engkau kiranya berkenan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan, silakan duduk. Thank you Grow untuk membawa kita masuk di dalam penyembahan. Puji Tuhan, berapa banyak yang mengalami kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, yang di rumah-rumah juga ya. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Karena kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman. Gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih juga pada Pastor Andi, Pastor Dia yang telah memberikan kesempatan buat saya dapat memberitakan firman Tuhan. Satu kehormatan untuk bisa berbagi di hadapan jemaat yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan. So hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema kita di bulan ini adalah memperluas kerajaan Allah. Dan selama 3 bulan kita belajar dengan tema ya besarnya itu impact. Nah, tema yang saya akan sampaikan pada siang hari ini, pagi hari ini adalah calling, ya, calling. Saudara bicara tentang calling, saya ingat ketika saya masih sering syuting ya untuk salah satu program di televisi, bahkan juga sampai sekarang, ketika kumpul sama teman-teman di entertainment industry, ada satu kata yang menjadi kesukaan buat kami yaitu call, ya, atau calling, ya, atau callingan, ya, yang artinya panggilan, ya. Kenapa kami senang? Karena kalau ada calling berarti ada job. Kalau ada job berarti ada penghasilan. Kalau ada penghasilan pasti kehidupan bisa berjalan dengan baik. Sesimpel itu pemahamannya. Nah, hari ini saya akan berbagi kepada saudara tentang calling yang bukan callingan dari manajer production. Bukan callingan juga dari asisten sutradara, tapi calling dari pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan panggilan itu adalah untuk memperluas kerajaan Allah, ya, to expand the kingdom of God. Nah, kabar baiknya adalah ketika Tuhan yang panggil kita dan ketika kita responi panggilan Tuhan, berarti kita sedang bergerak ke tempat yang aman. Amin. Karena pada waktu kita meresponi panggilan Tuhan, kita bergerak ke tempat yang aman, berarti ada penyertaan Tuhan. Kalau disertai Tuhan, ada berkat enggak? Kalau disertai Tuhan, ada sukacita enggak? Kalau disertai Tuhan, ada kemenangan enggak? Itu sebabnya gereja yang berkerajaan pasti akan berjalan dalam kuasa kesembuhan ilahi. Amin. Gereja yang berkerajaan, maka dia akan penuh dengan hikmat Tuhan. Gereja yang berkerajaan tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahteranya. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nah, oleh karena itu saudaraku, sebagaimana Yesus dalam misi kerajaan Allah berkarya yang memiliki impact pada kehidupan manusia, demikian juga gereja. Gerejanya juga di dalam kehidupan di dunia ini juga harus memiliki impact, dampak kepada kehidupan manusia. Ya, di mana gereja Tuhan dipanggil untuk membawa orang-orang mendekat kepada Tuhan. Jangan sebaliknya. Jangan sampai gereja membuat orang akhirnya jauh dari Tuhan. Tapi bawa mendekat kepada Tuhan. So hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang rasul yang luar biasa. Ini rasul favorit saya yaitu Rasul Paulus. Ya, bagaimana dia meresponi panggilan surgawi untuk memperluas kerajaan Allah yang memberikan impact yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Yang siap katakan yes. Ya, nah mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini perkataan Paulus nih lagi negur sebenarnya ahli Taurat pada waktu itu yang merasa gue tuh deket banget sama Tuhan. Gue tuh tahu banget Tuhan, gue tuh kenal Tuhan gitu. Tapi dia dengan kerendahan hatinya dia bilang, gue gak merasa bahwa aku telah menangkapnya.
gitu ya. Tapi dia ditangkap oleh Tuhan. Nah, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada 3 pelajaran yang kita akan pelajari dari Rasul Paulus, ini luar biasa sekali. Di mana pelajaran yang pertama yang dilakukan oleh Paulus meresponi panggilan Tuhan, ada yang pertama, melupakan. Katakan sama-sama, melupakan. Membiarkan masa lalumu membunuh masa depanmu adalah suatu kebodohan. Berapa banyak di antara kita yang masih terikat dengan masa lalunya dan gak bisa bergerak maju. Dan itu adalah suatu kebodohan. Nah, agar kita bisa mencapai tujuan dan menerima hadiah dari Tuhan adalah jangan terikat dengan peristiwa masa lalu. Termasuk kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 Paulus katakan, melupakan apa yang ada di belakang. Dan saya yakin ini tentang kehidupan masa lalunya Paulus. Paulus adalah seorang ahli Taurat. Dia orang yang populer pada waktu itu. Pada zamannya dia orang yang disegani, orang yang ditakuti. Dan dia sendiri adalah seorang yang sering membawa orang Kristen ke pengadilan. Bahkan pada waktu Stefanus dirajam, dia sebagai peserta yang aktif. Masa lalunya itu begitu populer, ditakuti. Tapi dia tidak bangga dengan itu. Untuk meresponi panggilan Tuhan, seorang yang sudah mengalami perjumpaan dengan kebenaran, kalau dia masih tinggal dalam ketidakbenaran, itu satu hal yang menyiksa buat dia. Itu sebabnya Paulus katakan, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Bukan berarti Paulus itu lupa ingatan, enggak. Tapi dia tidak mau terikat dengan masa lalu. Karena dia tahu masa depan di dalam Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Masa depan yang gilang gemilang, yang percaya katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat kata Tuhan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan sama-sama, sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya kata Tuhan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kenapakah kita pikir Tuhan adalah pribadi yang gak berdaya untuk menolong kita? Apakah kita pikir dengan pandemi yang belum berakhir, resesi ekonomi yang masih terjadi di mana-mana, dan kita pikir bahwa Tuhan itu pusing gak tahu caranya nolong kita? Lalu kita berpikir bahwa gue harus melakukan sesuatu. Gue harus berpikir, gue harus mengandalkan kekuatan sendiri. Gue harus mengandalkan seseorang nih. Tuhan kayaknya gak bisa bikin apa-apa. Apa begitu? Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Amin. Dia mengetahui masa lalu kita, dia menguasai masa lalu, dia mengetahui masa sekarang, dan dia menguasai masa sekarang, dia mengetahui masa yang akan datang, dan dia menguasai masa yang akan datang. Karena dia adalah Allah yang kekal, yang tidak bergantung kepada sesuatu, tapi segala sesuatu bergantung kepada dia yang percaya katakan amin. Nah oleh karena itu saudara-saudara dalam Tuhan, harga bensin boleh naik, harga-harga yang lain boleh naik. Inflasi boleh naik, tapi ketahuilah bagi orang percaya anugerah Allah tetap turun. Oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, kegagalan kita untuk move on membuat kita jadi nggak ngeh apa tuh ya? Akhirnya kita nggak tahu bahwa ada hikmat yang Tuhan sediakan, ada kreativitas yang Tuhan mau berikan. Karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baru. Tidakkah kamu tahu akan hal itu? Saudara dikasih dalam Tuhan, ada hal yang sering membuat orang sulit melupakan masa lalu. Dan membuat dia gak bisa move on. Yaitu yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran adalah perasaan cemas. Kekhawatiran adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti.
tapi membuat dia tidak bisa melangkah kemana-mana. Mungkin pengalaman masa lalunya pernah gagal bisnis. Mungkin masa lalunya ekonominya pernah terpuruk. Sehingga ketika Bapak Presiden berkata 2023 diprediksi akan menjadi tahun gelap akibat krisis ekonomi. Akibat masalah yang terjadi, pandemi COVID-19, perang Rusia, Ukraina, membuat krisis pangan terjadi. Dan begitu banyak orang mulai khawatir. Ditambah lagi gak sedikit pendeta hamba Tuhan yang ikut-ikutan bikin tambah rame. Bilang 2023 adalah tahun yang gelap. Kekhawatiran sedang melanda dunia. Menurut data dari Gallup Global Emotion, 42% populasi menyatakan sedang mengalami kekhawatiran. Dan menurut Gallup Global Emotion 2022, ada 3 negara yang penduduknya paling banyak mengalami kekhawatiran. Yang pertama adalah Afghanistan, 80%. Yang kedua adalah Brazil, 64%. Dan Indonesia angkanya adalah 38%. Dan angka tersebut berpotensi meningkat karena ancaman resesi ekonomi global. Tapi hari ini saya mau katakan, gereja Tuhan harus berbuat sesuatu dong. Jangan bikin angka kekhawatiran orang Indonesia tambah meningkat. Yang setuju katakan amin. Seorang presiden bisa bilang aja 2023 diprediksi akan menjadi tahun gelap. Tapi Tuhan berkata bangkit dan menjadi teranglah. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sang pencipta mengatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Sang pencipta mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dipelihara oleh Bapa di surga. Bukankah saudara dan saya lebih daripada burung-burung tersebut? Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita bisa melangkah tanpa terikat oleh kejadian buruk masa lalu, dan kita bisa memikirkan masa depan rumah tangga, masa depan keluarga kita tanpa rasa khawatir, artinya saudara sudah mendekati kebahagiaan. Jangan makan buah-buahan yang pohonnya banyak benalu. Kalau mau maju, jangan terikat kejadian masa lalu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Aduh, pagi-pagi disedorin berkhotbah beginian ya. Tapi ini penting saudara. Karena ini bicara panggilan. Bicara panggilan surgawi, saudara. Hal yang kedua dari Rasul Paulus, mengapa dia bisa berhasil meresponi panggilan Tuhan adalah mengarahkan. Katakan sama-sama mengarahkan. Yang pertama dia melupakan masa lalu, dan kemudian dia mengarahkan sekarang masa kininya. Hidup yang digerakkan oleh panggilan adalah kunci untuk mengalami kelimpahan. Ada orang yang hidupnya digerakkan oleh keinginan dagingnya. Dan hasilnya so pasti kesia-siaan. Tapi ada orang yang hidupnya digerakkan oleh panggilan Tuhan. Hasilnya adalah kelimpahan. Kita mau pilih yang mana? Kalau saya pilih panggilan Tuhan. Ingat hal ini saudara. Tuhan memilih dan menyelamatkan kita adalah agar kita menjadi murid. Katakan sama-sama murid. Dan ciri seorang murid Kristus adalah berbuah. Katakan sama-sama berbuah. Nah karena hidupnya menghasilkan buah yaitu karakter Kristus, maka dia akan mengalami kebahagiaan yang dunia gak bisa berikan. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, katakan sama-sama menetapkan. Kalau Tuhan sudah menetapkan berarti Tuhan akan supply kekuatannya buat kita. Kalau Tuhan sudah menetapkan berarti Tuhan akan jamin untuk kita bisa memperolehnya. Kalau Tuhan sudah menetapkan, dia akan mencukupi apa yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk kita mengalami kehidupan yang berbuah. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah.
dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Siapa yang mau doanya dijawab sama Tuhan? Serius? Kalau mau doanya dijawab, hidup berbuah. Amin. Nah, agar kita dapat memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, Tuhan ingin kita menumbuh kembangkan buah generosity, buah kemurahan hati. Seperti Allah yang murah hati, dengan kita memiliki generosity, buah kemurahan hati, maka hidup kita bisa menjadi berkat. Nah, kalau hidup kita bisa menjadi berkat, maka kerajaan Allah akan diperluas melalui hidup saudara dan saya. Amin. Siapa yang mau diberkati? Puji Tuhan. Tapi ingat, ikan sepat, ikan tenggiri, kalau dapat berkat jangan dimakan sendiri. Amin. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, satu hari saya ngobrol dengan adik rohani saya. Kita ngobrol-ngobrol tentang masalah ekonomi. Dan dalam perbincangan kami pada waktu itu, banyak keluarga-keluarga termasuk gereja yang tergoncang keuangannya. Dan itu hal yang wajar, yang banyak kita temukan di tengah-tengah pandemi ini. Nah, saya katakan kepada adik saya itu adalah, kita harus sampaikan kebenaran ini kepada jemaat. Bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terganggu oleh pandemi. Janjinya itu tidak terganggu dengan krisis. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan pada waktu itu, adik rohani saya bilang begini, waktu kita bicara masalah keuangan, masalah persembahan uang. Adik saya bilang begini, tapi bang, itu sensitif gak sih ngomongin soal persembahan uang? Di tengah-tengah situasi seperti ini. Saya bilang sama adik saya, tergantung. Apakah mereka beragama Kristen tapi pola pikirnya duniawi? Atau mereka Kristen dengan pola pikir kerajaan? Bagi orang Kristen yang duniawi, ngomongin persembahan uang hari gini itu sensitif. Yang duniawi. Tapi bagi orang Kristen yang berkerajaan, justru dikasih tahu tentang kunci kerajaan surga. Untuk hidup diberkati secara keuangan, mereka justru akan bersyukur karena dikasih tahu jalannya untuk hidup menjadi berkat. Kalau saudara ikut pelajaran KOM 100 kita, bagaimana memiliki kehidupan yang berdampak, ada 3. Pertobatan yang berdampak, persembahan yang berdampak, dan pelayanan yang berdampak. Persembahan yang berdampak adalah persembahan yang memberi karena mengasihi. Oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, bukankah ada tertulis, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan perkara yang di atas artinya kita harus menilai, kita harus mempertimbangkan, memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Dari sudut pandang kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Begitu juga saudara, di dalam bidang keuangan, perkara di atas itu bicara bahwa kita ini adalah umat tebusannya, di mana posisi kita adalah bendaharanya Tuhan. Katakan sama-sama bendahara. Jadi kita ini bukan pemilik. Itu kingdom. Pikirkan perkara yang di atas artinya kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Pikirkan perkara yang di atas artinya kita harus mengelola keuangan secara alkitabiah. Memang dunia juga mengajarkan pengelolaan keuangan. Itu baik, tapi yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar di mata Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Tapi pikirkan perkara yang di bumi ini berbicara tentang hidup yang duniawi. Di mana semua bentuk perintah, peraturan, ajaran tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi ini berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.
Perkara yang di bumi ini bicara mengelola keuangan secara duniawi. Dalam bidang keuangan, orang yang masih memikirkan perkara di bumi, dia merasa bahwa dia adalah pemiliknya, bukan bendaharanya Tuhan. Jadi kalau kita memikirkan perkara yang di atas, saudara, janji Tuhan, ini janji Tuhan. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, firman Tuhan katakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, kami melihat, ya boleh berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Saudara, kami melihat ada banyak anggota keluarga kita di Growth Center ini yang mereka mengalami terobosan keuangan di tengah-tengah situasi pandemi. Ada satu keluarga bertahun-tahun dia ngontrak rumah. Tapi satu hari pemilik rumah itu gak mau lagi perpanjang kontraknya. Melalui pergumulan dan doa akhirnya Tuhan menuntun mereka untuk membeli rumah. Padahal dalam posisi keuangannya pada waktu itu, membeli rumah bukanlah dalam keadaan posisi mereka yang berlimpah-limpah secara keuangan. Secara materi gak berlimpah-limpah. Tapi secara sukacita, damai sejahtera, yes, berlimpah-limpah. Nah, satu hal yang kami tahu di situ adalah mereka lakukan mengarahkan pandangannya pada panggilan Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mereka belajar, mereka berusaha menghasilkan buah generosity. Mereka belajar, mereka berusaha untuk tetap setia menabur, mengembalikan persepuluhan. Dan mereka membangun mesbah keluarga. Ini penting saudara, mesbah keluarga. Dan kesaksian mereka hari ini, ya melalui perjalanan yang ngeri-ngeri sedap. Memang ikut Tuhan ngeri-ngeri sedap. Ada yang punya pengalaman itu? Ngeri-ngeri sedap. Tapi Tuhan mengenapi janjinya. Hari ini mereka sudah menempati rumah yang baru. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nah, poin yang saya mau sampaikan begini saudara. Tuhan tidak pernah berlaku curang. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia akan janjinya. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yang percaya katakan amin. Dan teman-teman perlu ingat, di dalam Kristus tidak ada orang yang menjadi miskin karena memberi. Di dalam Kristus betul kita bekerja agar kita bisa hidup. Tetapi untuk kita menciptakan kehidupan yang berdampak, maka kita harus memberi. Saudara, setelah Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di Damaskus, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia arahkan tujuan hidupnya kepada Yesus saja. Menjadi seperti Yesus. Di dalam setiap tantangan yang Paulus alami, pergumulan yang dia alami, dia tetap arahkan tujuan hidupnya kepada panggilan surgawi. Dia mengajarkan tentang kasih karunia. Dia mengajarkan tentang kemurahan hati dalam memberi. Dan di dalam salah satu suratnya dia menulis, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan buktinya kehidupan Rasul Paulus, dia berbuah. Buah kehidupan dari Paulus, dia menjadi seorang pemimpin gereja Kristen mula-mula. Dia adalah rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Dan dia dipakai Tuhan menjadi pelaku banyak mujizat. Dan dia dipakai Tuhan menulis surat paling banyak di dalam perjanjian baru. Buah kehidupan dari Rasul Paulus, dia memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Yesus mengajarkan melalui perumpamaan uang mina. Hamba yang setia diberi penghargaan sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Hamba yang berhasil melipat gandakan 1 mina menjadi 10 diberi kuasa 10 kota. Dan inti saudara dari perumpamaan tersebut adalah perumpamaan uang mina bicara hamba yang setia diberi penghargaan sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Saudara, itu uang mina adalah uang receh, uang kecil. Tapi bicara upah surgawi, bentuknya itu bukan rumah. Bentuknya itu bukan istana saudara. Tapi upah surgawi adalah manusia-manusia yang
diselamatkan. Manusia adalah hal yang paling bernilai di mata Tuhan. Bukan emas, bukan perak, tapi manusia, yaitu saudara, dan saya. Amin. Manusia berharga di mata Tuhan. Nah, perumpamaan ini juga bukan tentang investasi keuangan, tapi berinvestasi atas kehidupan orang lain. Ini berbicara mengenai keturunan rohani. Yesus berkata, setiap yang mempunyai kepadanya akan diberi. Ini berbicara mengenai keturunan rohani. Sekali lagi, mina bukanlah uang besar, tapi orang yang mau melipat gandakan, memberikan uangnya. Tuhan berikan, Tuhan janjikan ada 10 kota. Wow, luar biasa saudara. Upah yang terlalu besar. Dan lebih besar lagi, si hamba ini bahkan tidak melakukan apapun kecuali menjalankan uang itu. Artinya apa? Yesus sedang mengatakan begini saudara. Simak baik-baik ya, yang di rumah-rumah juga. Kamu akan terkejut kalau kamu tahu apa dampak yang kamu sebabkan dalam hidup orang lain. Kamu tidak akan menyangka berapa banyak orang yang hidupnya telah kamu sentuh karena kamu setia di dalam hal memberi. Amin. Pernahkah saudara membayangkan setiap taburan yang saudara berikan akan membawa seseorang berbalik kepada Tuhan? Saudara pernah bayangkan ketika saudara menabur, ada seseorang imannya bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Pernahkah saudara bayangkan ketika saudara menabur dalam kesetiaan karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara bisa melihat ada seseorang yang mata rohaninya tertutup, tiba-tiba sekarang terbuka melihat kemuliaan Tuhan dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Hanya pertanyaan dari saya adalah, kemana saudara mengarahkan hidup saudara dan keluarga saudara? The purpose of God is not save us from hell. The purpose of God is to make us like Jesus Christ. Amin. Arah tujuan hidup kita akan membawa kita kepada kehidupan yang bermakna, penuh dengan sukacita, damai sejahtera Allah, atau sebaliknya. Memiliki kehidupan yang tidak bermakna. Sudah tahu kehidupan yang tidak bermakna seperti apa? Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Seperti itu. Gelap saudara. Amin. Ini bukan nasar tapi nyasar rupanya. Ya. So without God, Rick Warren bilang, without God life has no purpose. And without purpose life has no meaning. And without meaning life has no significance or hope. So saya concern sekali dengan Gen Z. Dan saya mempelajari generation Z memiliki salah satu keluhan terbesar, yaitu apa? Pemimpin gereja dan orang tuanya. Keluhan mereka salah satunya adalah budaya gereja yang munafik, membosankan dan menghakimi. Dan kurangnya keteladanan orang tua dan gereja dalam memahami dan menerapkan Alkitab. Kok bisa gitu? Ya, karena arah hidup orang tuanya dan gerejanya bukan panggilan surgawi, tapi panggilan duniawi. So guys, mari kita arahkan hidup kita kepada panggilan surgawi. Amin. Jadilah murid. Jangan merasa puas menjadi anggota GC. Karena tujuan kita bukan menjadikan saudara menjadi anggota GC. Tujuan kita adalah untuk kita semua menjadi murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jalan-jalan di kebun buah-buahan, beli buahnya 1 petik. Paling aman ikut panggilan Tuhan, hidup pasti diberkati. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan yang terakhir saudara adalah memperoleh hadiah. Ini Rasul Paulus lakukan. Bagaimana dia memperoleh hadiah? So perhatikan hadiahnya dan lakukan yang benar, Anda pasti mendapatkannya. Di pelajaran ketiga ini saudara, kita belajar dari Rasul Paulus bahwa dia sedang mendesak untuk memperoleh hadiah. Rasul Paulus mengarahkan tujuan hidupnya pada panggilan surgawi, yaitu menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengambil analogi olahragawan dan menjelaskan tujuannya di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah.
Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara, Paulus tahu persis perbedaan antara tujuan dan hadiah. Tujuan itu dapat dicapai semua orang. Yang berlomba lari maraton tujuannya apa? Masuk finish. Bisa semuanya masuk finish. Tapi hanya ada satu juaranya. Nah, oleh karena itu saudara, untuk kita bisa memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan, dua hal penting buat kita. Ikuti aturannya, ikuti firman Tuhan. Dan yang kedua, punya model, punya teladan yang perlu ditiru, yaitu Yesus Kristus. Amin. Hati-hati saudara, hadiah itu bisa hilang. Bisa kehilangan mahkotanya seperti tim estafet putra Jamaika. Mereka sudah masuk finish, mereka sudah dapat medali emas. Tapi salah satu anggotanya kedapatan doping dan hadiah itu hilang. Oleh karena itu saudara, jaga hadiah yang Tuhan sediakan. Amin. Dan untuk memperoleh hadiah itu nggak sendirian kita. Saudara pernah lihat seorang atlet lari, dia mijitin kakinya sendiri, dia cari sepatunya sendiri, dia cari makanan sendiri, mau beli makan dia cari makanan sendiri. Enggak. Ada tim yang aturnya. Ada orang-orang yang mendukungnya. Untuk memperoleh hadiah, bangun keluarga yang sehat, keluarga yang kuat. Bangun komunitas yang sehat dan kuat. Seperti olahragawan, seperti Usain Bolt, pelari tercepat dunia. Dia nggak sendirian, ada coachnya, ada ahli gizinya, ada terapisnya. Bangun keluarga dan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan kita. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, melupakan apa yang telah di belakang kita dan terus maju menuju tujuan dengan hidup sama seperti model kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita ikuti aturan firman Tuhan. Percayalah, saudara gak akan kehilangan hadiah. Dan hadiah bagi orang Kristen adalah kehidupan yang berbuah. Hadiah bagi seorang Kristen adalah kehidupan yang berbuah bersama dengan Yesus. Dan itu yang membuat saudara bahagia. Itu sebabnya saudara, banyak orang yang punya tujuan yang sama. Seperti pagi ini, tujuannya sama-sama ke gereja untuk ibadah, betul ya? Tapi beda deh. Ada orang-orang yang pulang dengan hadiah, hidupnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Padahal khotbahnya sama. Tapi ada orang yang pulang suntuk, sungut-sungut. Kenapa? Karena hanya cuma mikirin tujuan, bukan hadiahnya. Hari ini saudara, satu kehormatan jika kita dipanggil, karena kita semua menerima panggilan itu. So mari kita responi panggilannya sebelum waktu kita selesai. Are you blessed? Saudara diberkati? Puji Tuhan. Pohon jati, pohon kedondong. Kalau diberkati, minggu depan datang lagi dong. Tuhan Yesus memberkati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku.
dari sekian miliar manusia di muka bumi ini. Kalau saudara dan saya, baik yang ada di GC Hall maupun yang ada di rumah-rumah, mendapat panggilan dari Tuhan. Panggilan untuk memperluas kerajaan Allah. Kalau Tuhan yang memanggil, berarti Tuhan tahu saudara dan saya sanggup. Karena bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena rohku, kata Tuhan. So hari ini saya mau berdoa buat saudara yang masih terikat oleh masa lalu, kekhawatiran membuat saudara sulit untuk melangkah maju. Saudara yang merasa khawatir, takut akan masa depan, takut akan masalah keuangan, takut hal-hal yang lain yang membuat saudara begitu khawatir. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh angkat tangan kanan ke saudara, tangan kiri letakkan di dada. Baik yang di rumah-rumah juga. Tuhan, Kau melihat kejujuran dari setiap anak-anak-Mu. Kerajaanmu datanglah ya Tuhan. Kehendak-Mu jadi di tempat ini maupun di rumah-rumah di mana anak-anak-Mu berada. Yang mereka ingin bebas dari ketakutan, kekhawatiran. Untuk kami dapat sama-sama Tuhan meresponi panggilan-Mu. To expand the kingdom of God. Untuk memperluas kerajaan Allah. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan jamah setiap hati. Miliki keberanian untuk melangkah maju. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga. Gereja-Mu Tuhan akan bangkit dan menjadi terang. Karena terang Tuhan terbit atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.